Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia yang ada di dunia ini, mereka semua menginginkan kebahagiaan, mereka semua menginginkan kemuliaan, mereka semua menginginkan ketenangan, mereka semua menginginkan kesenangan. Hadirin yang mulia, entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, entah itu orang sehat, orang sakit, orang kota, orang desa, semuanya mereka menginginkan kemuliaan. Hadirin yang mulia, kalau kita ketemu orang yang sangat miskin sekali, kurus, tidak pernah makan, tidak bisa merawat dirinya, ketika kita berjumpa dengannya dan kita bertanya, "Pak, apakah Bapak menginginkan kebahagiaan?" Maka dia akan mengatakan, "Iya, saya sangat menginginkan kebahagiaan." Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan kemuliaan, maka ada dua golongan yang menawarkan kebahagiaan kepada manusia ini, di mana dua golongan ini terus bekerja keras untuk mengajak manusia kepada golongannya. Dia tidak akan berhenti-berhenti mengajak manusia. Dia tidak akan berhenti-berhenti menawarkan kepada manusia tentang kebahagiaan yang mereka janjikan. Golongan yang pertama adalah golongannya iblis beserta teman-temannya. Hadirin yang mulia, iblis beserta teman-temannya hari-hari mereka berusaha, hari-hari mereka musyawarah. Iblisnya juga ada markasnya juga. Di dalam hadis, iblis itu punya satu markas khusus. Setiap hari ada kargozarinya menerangkan tentang kerja mereka masing-masing. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis ini mengajak manusia, menawarkan kebahagiaan kepada manusia, menawarkan kesenangan kepada manusia, menawarkan kemuliaan-kemuliaan kepada manusia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kerjanya iblis mengajak manusia kepada kemuliaan ala iblis. Ini juga dibantu oleh hawa nafsu kita. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hawa nafsu, dan hawa nafsu ini sangat cocok sekali dengan taskilannya iblis. Iblis mengajak kita tidak usah mengamalkan agama. Iblis menawarkan kita bagaimana kita ini bermaksiat. Iblis mengatakan dengan maksiat ada kebahagiaan, dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan agama Allah ada kebahagiaan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis itu menaskilnya itu bukan tinggalkanlah agama Allah, tidak. Dia ini memoles-moles kata-katanya sehingga keburukan-keburukan itu dipoles sehingga seakan-akan menjadi kebaikan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dipraktikkan iblis ketika menaskil Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
Dia mengatakan ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di dalam surga ini semua boleh untuk kamu ada, kecuali satu saja, buah khuldi jangan kamu makan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis datang. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Iblis datang mengatakan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, Allah Subhanahu wa taala itu melarang kamu makan buah khuldi. Itu biar apa toh? Biar kamu tuh enggak jadi malaikat. Allah melarang kamu itu makan buah khuldi itu biar apa toh? Supaya kamu itu enggak kekal. Kalau buah khuldi itu kamu makan, maka kamu akan kekal, kamu akan jadi malaikat, kamu jadi akan makhluk yang suci." Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam, saya ini menasihati kamu seperti ini nih, ya semata-mata untuk kebaikan kamu saja. Saya ini bukan biar kamu celaka, saya ini ngomongin kamu biar kamu baik itu aja, biar kamu tuh bahagia. Hadirin yang mulia, begitulah triknya iblis kepada kita. Kita ini ditaskil, maksiat itu enak loh. Coba kamu lihat orang-orang kafir itu, mereka gembira ria, kehidupannya bahagia. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Hadirin yang mulia, inilah iblis. Iblis dia itu terus senantiasa menawarkan kemuliaan-kemuliaan, menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita. Sebetulnya itu bukan kebahagiaan, sebetulnya itu adalah kecelakaan. Tapi karena iblis itu naskilnya itu istiqomah, siang malam mau tidur bangun tidur, ketika kerja, ketika berjalan, ketika makan, iblis itu naskil terus. Akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan manusia mengikuti iblis. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah taskilannya iblis, omongannya iblis ini adalah omong kosong belaka. Hadirin yang mulia, nanti ketika di akhirat iblis mengadakan bayan, mengumpulkan orang-orang yang dulu pernah ditaskil oleh iblis, dibayani oleh iblis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Iblis mengadakan bayan dan mengatakan kepada taskilannya, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Hai para manusia, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian perkara yang hak. Dan yang dijanjikan Allah sudah jadi kenyataan. Orang-orang ikut Allah, taat kepada Allah, masuk surga. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji untuk kalian, aku menjanjikan kebahagiaan dengan kemaksiatan, aku menjanjikan kebahagiaan dengan kemuliaan, aku menjanjikan kesenangan dengan maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah. Fa akhlaftukum, tapi aku tidak menepati janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya ini enggak punya apa-apa, saya ini hanya naskil tok, enggak modal blas. Istilahnya wong Jawa, modal abab tok. Saya ini hanya modal ngomong saja. Saya istana enggak punya, kendaraan juga enggak punya, masih kayak kamu, kata iblis. Kendaraan enggak punya, makan juga enggak punya. Makan saya itu hanya ikut-ikut kalian saja. Maka nali alaikum min sultan illa a'dautukum fastajabtum li. Cuman salahnya kalian menuruti perkataan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian mencaci aku, cacilah diri kalian. Kenapa dulu saya taskil mau, kata iblis. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya.
Saya nggak akan bisa menolong kalian, dan kalian juga nggak akan bisa menolong saya. Silahkan persiapan masuk neraka masing-masing. Jadi hadirin mulia, ajakan-ajakan iblis untuk maksiat, untuk mendekati kemaksiatan, untuk melanggar perintah Allah, dan lain sebagainya, nanti di akhirat dia cuci tangan. Di akhirat dia mengatakan, jangan kalian menyalahkan saya, salahkan diri kalian masing-masing. Hadirin mulia, inilah hasilnya orang-orang yang ikut golongannya setan. Orang yang ikut taskilannya setan, nanti setan gak bertanggung jawab kepada kita, dia malah gembira karena kita masuk neraka. Maka bagaimana kita ini jangan sampai ikut mereka. Insyaallah. Hadirin mulia, golongan yang kedua adalah golongannya para nabi, para rasul. Mereka ini menawarkan kebahagiaan, mereka ini menawarkan kesuksesan, dan penawaran mereka karena mereka ini disuruh oleh Zat yang menciptakan alam semesta, yang maha kaya raya. Innallaha la yukhliful mi'ad, yang mana yang menyuruh para nabi itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk menawarkan kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, kesenangan yang sebenarnya. Dan yang menawarkan itu adalah para nabi utusan Allah, sang pencipta alam semesta. Hadirin mulia, tetapi karena dunia ini tempat ujian, maka orang-orang yang mengikuti golongannya para nabi ini awal-awalnya malah babak belur, gak karu-karuan. Rasulullah SAW beliau dakwah ke Makkah, di Makkah beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian semua akan sukses. Ucapkanlah la ilaha illallah, orang-orang ajam akan takluk kepada kalian, kalian akan menjadi raja-raja di atas muka bumi, kata Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, ketika seseorang itu menerima ajakan Rasul, bukan kerajaan yang dia dapatkan, justru digebuki orang gak karu-karuan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau menyampaikan agama, maka beliau digebuki oleh orang-orang kafir sampai hidung dengan mukanya tidak bisa dibedakan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ketika beliau menerima ajakan Nabi, bukan beliau ini malah bahagia, beliau malah dijemur di panasan, diletakkan batu yang sangat besar di atas dadanya. Penyiksaan demi penyiksaan, penyiksaan demi penyiksaan. Hadirin yang mulia, maka sebagian para sahabat mereka ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya mau datang pertolongan Allah, katanya orang amalkan agama ini mau dapat kemuliaan, mana kok nggak datang-datang? Maka Rasulullah SAW beliau kurang lebihnya beliau mengatakan, orang dulu itu penyiksaannya lebih berat. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian semua itu terburu-buru, kata Nabi. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang ditawarkan Nabi itu hakiki, tetapi kemuliaan itu dibungkus dengan duri. Sebagaimana buah durian itu dalamnya betul-betul manis, tapi orang yang bisa makan buah durian hanyalah orang-orang yang sabar terkena durinya buah durian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita. Kalau kita ini tidak sabar di dalam menerima ujian-ujian dalam mengamalkan agama, maka kita ini tidak akan bisa merasakan lezatnya, nikmatnya kesuksesan mengamalkan agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hadirin mulia, Allah sudah mengatakan, sungguh aku akan menguji kalian. Jadi orang-orang yang menerima ajaannya Nabi itu akan diuji bisyai'im minal khauf. Yang pertama kali diuji ketakutan, khawatir,
Nanti kalau saya itu amal agama, bagaimana orang-orang sekitar saya? Nanti kalau saya amal agama, bagaimana bisnis saya? Nanti kalau saya amal agama, bagaimana rakyat saya? Bagaimana jabatan saya? Selalu ditakut-takut. Minal khauf. Kemudian yang kedua, minal ju' wa naqsim minal amwal. Diuji dengan kelaparan, rezekinya tambah seret. Kalau dulu sebelum dakwah, penghasilannya 20 juta, 30 juta. Setelah dakwah malah bangkrut semuanya. Wal anfusi was samarat, teman-temannya pada lari. Kemudian panennya enggak tumbuh, keluarganya banyak yang mati. Ini sudah menjadi ujian Allah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang yang sabar, tahan uji dalam mengamalkan agama, dia akan mendapatkan kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang mulia, kita harus perhatikan ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'. Aku menguji dengan sesuatu, maksudnya ujian-ujian itu dikit aja. Asalkan kita mau sabar, kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah banyak manusia yang gagal. Mereka mengamalkan agama, setelah melihat agama tidak mendapatkan kemuliaan, mereka putus asa. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa, ketika diajak mengamalkan agama, dijanjikan kemuliaan, dijanjikan kemerdekaan dari cengkramannya Fir'aun. Ternyata setelah ikut Nabi Musa malah tambah parah. Maka mereka putus asa. Mereka mengatakan, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hai Musa, kamu tuh katanya menawarkan kebahagiaan, kemuliaan. Nyatanya sama saja gitu loh. Dulu kami disiksa Fir'aun, sekarang malah bayi-bayi kami disembelih sama Fir'aun. Maka Bani Israel gagal. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat ini adalah contohnya orang-orang yang sabar. Mereka sabar ikut Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan kemuliaan yang tiada tara kepada mereka. Rasulullah dakwah habis-habisan di Mekah 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya. Allah bangkitkan orang Madinah yang mengatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada ila akhirih. Hadirin yang mulia, jadi yang terpenting di dalam amal agama adalah kesabaran. Kalau orang itu tidak sabar dalam mengamalkan agama, maka amal agama itu akan menjadi sia-sia. Hadirin yang mulia, di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang dinilai itu akhirnya. Lah orang itu akan mencapai akhir, akan mencapai finish. Kapan? Ketika dia bertahan di dalam perlombaan. Kalau orang itu ikut kejuaraan, orang yang sukses itu siapa? Orang yang sampai finish. Siapa orang yang sampai finish itu? Orang yang sampai finish itu orang yang di tengah perlombaan dia sabar, capek. Perlombaan akhirnya finish, akhirnya dapat juara. Nah, begitu juga orang amal agama yang sukses itu siapa? Innamal a'mal bil khawatim. Orang-orang yang sabar sampai mati dalam mengamalkan amal agama. Maka bagaimana kita usaha seperti ini? Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, bagaimana caranya biar kita ini bisa sabar? Karena sabar itu tingkatannya ada 3 yang harus kita wujudkan. Sabar menghadapi musibah. Nah, ini tingkatan yang paling rendah. Jadi tingkatan sabar yang paling rendah itu adalah sabar menghadapi ujian. Hartanya hilang, keluarganya meninggal dan lain sebagainya, itu ujian yang paling ringan. Sabar yang paling ringan adalah sabar menghadapi ujian. Kemudian sabar yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar tidak maksiat, sabar tidak melihat perkara yang haram, sabar tidak mengambil haknya orang lain, sabar tidak mengatakan kata-kata yang kotor, sabar menjauhi kemaksiatan. Ini sabar tingkatan kedua. Sabar tingkatan yang tertinggi, sabar di dalam mengamalkan perintah Allah. Hadirin yang mulia, bagaimana caranya biar kita sabar dalam 3 perkara ini? Supaya kita bisa sabar di dalam mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Yang pertama kali adalah
Kalau kita cinta kepada agama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini dalam hati kita ini tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada cinta kepada agama, maka kita tidak akan kuat mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, kita ini namanya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang punya perasaan. Yang namanya manusia itu lebih dominan perasaannya dibandingkan kekuatannya. Buktinya, ketika manusia itu bahagia, hatinya longgar, lagi seneng, maka perkara-perkara yang sederhana itu sudah menyenangkan dia. Tapi ketika orang itu sumpah, maka bumi yang begitu luas jadi kecil bagi dia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang dikendalikan oleh perasaannya. Dulu diceritakan ada orang tuh laporan sama Abu Nawas. Abu Nawas, saya ini sumpah hidup di dunia ini, rumah saya kok kecil sekali, anak banyak, rumah kecil, penghasilan kurang. Bagaimana solusinya ini? Maka Abu Nawas mengatakan, oh gampang. Sekarang kamu beli kambing, kamu taruh di dalam rumah kamu. Maka betul dia beli kambing. Setelah beberapa hari ketemu dengan Abu Nawas, bagaimana? Bagaimana? Saya kasih kambing malah tambah rame rumah saya. Oh, nggak apa-apa itu. Sekarang kamu tambahi, kamu beli ayam. Maka dia beli ayam, malah tambah stres dia. Saya masukkan ayam di rumah saya, malah nggak karu-karuan suaranya. Bagaimana solusinya? Oh gampang, kamu tambahi bebek sekarang. Maka dia beli bebek, rumahnya sudah rasanya seperti mau kiamat. Maka Abu Nawas mengatakan, bagaimana suasananya? Bah, ini 5 menit lagi saya bisa gila ini kalau kamu teruskan. Oh gampang, sekarang bebeknya kamu jual. Maka betul bebeknya dijual. Bagaimana sekarang suasananya? Alhamdulillah, setelah bebeknya itu nggak ada, sudah agak bisa tidur, saya masih ramai. Oh ayamnya kamu jual. Maka ayamnya dijual. Bagaimana? Sudah enak sekarang. Sekarang kambingnya kamu jual. Maka kambingnya dijual. Bagaimana? Seperti di surga. Hadirin yang mulia, rumah yang sama karena perasaan kita berbeda. Dulunya perasaan rumah kecil, gara-gara dimasuki kambing, sekarang rasanya seperti surga. Jadi begitulah manusia. Manusia ini makhluk yang dikendalikan oleh perasaan. Maka sebetulnya kita ini berat mengamalkan agama, berat ditaskil, berat mengangkat kepala. Itu sebabnya apa? Karena sebetulnya kecintaan kita kepada agama itu kurang. Kalau kecintaan kita kepada agama itu kuat, kita nggak akan bisa tidur hadirin, karena saking senangnya berbicara agama. Kita tidak terima bila agama dikurangi, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, ayum qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Kalau kita bagaimana? Orang maksiat biasa aja toh, neraka yang merasakan dia sendiri kok. Kenapa seperti itu? Karena Sayyidina Abu Bakar itu sangat tinggi cintanya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini usaha meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau cinta sakit malah jadi suatu kelezatan. Wa ma li jurhin idza ardakum alam. Di dalam sebuah syair, wa ma li jurhin idza ardakum alam. Sebuah luka, kalau luka itu menyenangkan kamu wahai kekasihku, maka luka itu tidak akan menimbulkan rasa sakit, kata dia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair dikatakan, walaysa li siwaka haddun fa kaifa ma syi'ti fakhtabirni. Saya ini pokoknya hatiku ini untuk kamu saja. Fa kaifa ma syi'ti fakhtabirni. Kamu apa kan saya terserah. Mau dipukul, mau dijewer, mau dijemur, enggak apa-apa. Yang penting kamu tidak marah kepada aku. Hadirin yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau ini dakwah di Taif, dakwah di Mekah, sudah dimusuhi orang. Dakwah di Taif malah dilempari batu. Tapi muncul satu kata-kata yang perlu kita renungi. Beliau mengatakan, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, yang penting kau enggak marah saja kepada saya enggak peduli.
Jadi orang tuh kalau sudah cinta itu yang penting nggak marah, apapun akan dilakukan. Suruh belikan mobil, suruh belikan apa, walaupun kredit, walaupun utangan, siap saja. Yang penting istrinya nggak marah. Hadirin yang mulia, maka yang terpenting itu bagaimana kita membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah. Insyaallah hadirin. Bagaimana caranya membangkitkan cinta kepada Rasulullah? Caranya yang paling mudah, kalau kita itu memperjuangkan agamanya Rasulullah, memperjuangkan agama, menyebarkan agama, korban untuk agama. Kalau orang itu korban untuk agama, nanti akan timbul kecintaan kepada agama, nanti dia akan tanggung jawab kepada agama, cinta kepada agama. Hadirin yang mulia, contohnya apa? Contohnya istri kita. Sebelum kita kenal dengan istri kita makan nggak makan, kita nggak urusan. Diganggu orang kita juga diam aja. Kenapa? Karena kita belum pernah berkorban untuk dia. Tapi ketika kita sudah nikahi, kita keluarkan uang, kita sudah biayai, bikinkan rumah, kita sudah kerja, maka orang bilang keburukan istri kita saja kita sudah tidak terima. Kenapa? Karena kita sudah korban. Jadi kita ini kurang cinta kepada agama ini sebetulnya apa? Kurang korbannya. Hadirin mulia, maka bagaimana hari ini kita belajar korban. Insyaallah hadirin. Maka yang niat korban, mengorbankan waktunya 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, dan berapa hari saja. Insyaallah daftarkan nama ke belakang sana. Monggo. Mari Pak, untuk meningkatkan cinta kita kepada agama. Monggo.